Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kami Dasri Liwas. Hari ini kita akan membahas seputaran usaha atau bisnis lagi ya guys, sekaligus menjawab pertanyaan dari rekan-rekan. Bagi yang suka video ini, tolong like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasi biar tidak ketinggalan informasi dari kami. Selamat menyaksikan. Sebelum kita memulai membuka atau baru merintis sebuah bisnis atau usaha, ada beberapa tahap atau poin yang menurut kami yang harus kita kuasai dan harus kita pahami. Tahap ini sebenarnya penting banget, tapi jarang sekali diseriusin oleh kebanyakan orang. Ujung-ujungnya buka usaha pakai modal nekat. Akhirnya udah keluar banyak modal, ternyata penjualannya tidak sesuai yang diharapkan. Jangankan dapat untuk kemasukan lebih, malah biaya operasional saja tidak tercukupi. Akhirnya tutup dan kapok, tidak mau lagi mendirikan suatu usaha. Apa yang kami sampaikan di sini sesuai dengan apa yang kami terapkan dan kami lakukan. Sebelum menyimak video ini, terlebih dahulu kami mohon maaf mungkin dalam penyampaian kami ini banyak terdapat kekeliruan atau kekurang sependapatnya dengan video ini. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Sekali lagi kami sampaikan ini menurut pendapat kami pribadi, dan kami ambil ilmu ini dari berbagai pengusaha yang telah dahulu buka usaha, dan ilmu ini kami terapkan pada saat kami terjun langsung ke dunia bisnis ini. Kalau bisa jangan di skip-skip ya guys untuk videonya biar jangan gagal paham. Sebelum kita membuka atau yang sedang merintis usaha, yang pertama sekali kami lakukan, yang pertama menjaga hubungan baik dengan Allah. Membangun hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara ini sesuai dengan pengalaman kami awal membuka usaha ini. Kami mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan berusaha mengerjakan semua suruhannya dan meninggalkan semua larangannya. Siapa yang menguasai segalanya? Yang juga punya rezeki siapa? Yang punya solusi atau kemudahan siapa? Yang menuntaskan kesulitan siapa? Ya tentu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita ingin mendapatkan limpahan rezeki, ya tentunya hal yang pertama yang harus kita lakukan yaitu mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang pertama sekali kami lakukan yaitu sebagai seorang muslim, perbaiki sholat, memperbanyak tahajud, perbanyak sholat duha. Otomatis kalau sholat kita benar, Allah lapangkan rezekinya. Semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka semakin terbuka dan lapang pintu rezeki buat kita. Kedua, luruskan niat. Seandainya kita diberikan kesempatan untuk membuka usaha, jadikan usaha ini jalan lurus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan sebaliknya, harta dan kekayaan yang kita dapat untuk memperbudak kita dalam mengejar dunia. Bisa jadi yang pertama sekali niatkan untuk membahagiakan keluarga kita di jalan Allah. Kalau ada kelebihan rezeki, jangan lupa berbagi ke sesama yang membutuhkan. Dan semoga usaha kita buka ini bermanfaat buat orang banyak di sekitar kita. Semakin lurus niat kita, semakin kencang cobaannya. Tapi tetaplah berusaha, kelak semesta akan memberikan sebuah kejutan yang tak terduga. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah merubah akhir baik dari tujuan kita. Allah hanya memberikan jalan yang berliku agar ada cerita di setiap perjuangan kita. Sabar dan percayalah, tidak ada sabar yang sia-sia. 3. Yakini usaha yang kita buka itu halal. Sebelum kita membuka usaha, yakini dulu usaha yang akan kita buka itu halal. Sebab sebaik apapun tujuan kita cari dengan cara yang tidak baik, maka tidak akan sampai ke tujuan. Harta atau usaha yang halal akan memberikan kebarokahan buat kita. Bukalah usaha dengan modal halal, dan kalau bisa jangan dimulai usaha dengan modal meminjam, apalagi ada praktek riba di dalamnya. Mulailah dengan modal seadanya yang kita punya, walaupun dengan modal kecil. Kami aja awal merintis dengan modal seadanya dan buka di rumah dengan memanfaatkan media sosial dalam berjual beli burung. Yakinlah dengan berjalannya waktu nanti ada lagi jalan yang kita
tempuh dalam mengembangkan usaha ini. Yakinlah ini sudah kami alami sendiri. Poin B yaitu sistem yang dipakai halal. Sistem yang kita pakai halal, jangan ada sistem manipulasi dalam menjalankan usaha ini. Berusahalah selalu jujur. Kalau baik bilang baik, kalau ada kelemahan bilang ada kekurangannya. Kalau seandainya kita mau juga menjual barang yang ada kelemahan tadi, kita bisa kasih potongan harga untuk menjual barang tersebut. Intinya kita harus jujur apa adanya tanpa harus menutupi kelemahan barang yang akan kita jual. Apabila tidak ada tipu daya dalam jual beli, maka akan ada keberkahan di dalamnya. Yang keempat, siapkan mental atau keberanian. Dalam berbisnis, tidak hanya memerlukan modal ilmu yang akan digunakan saat berkecimpung di dunia bisnis saja, namun mental dalam diri juga diperlukan. Sejauh ini banyak para mahasiswa atau pemuda yang lulus bertitel tinggi, namun saat berkecimpung di dunia bisnis ternyata masih belum lincah. Bukan karena modal ilmu yang belum cukup, namun modal mental diri berbisnis yang minim. Wajar jika para lulusan tinggi namun belum bisa menjadi pebisnis yang sukses. Maka sebab itu mental dalam berbisnis memang sangat diperlukan, apalagi untuk calon pebisnis muda. Menjadi seorang pebisnis banyak diimpikan oleh kaum muda masa kini. Banyak cara yang mereka lakukan untuk terjun ke dunia bisnis, seperti mengikuti training, kursus, ataupun kuliah hingga bertitel tinggi. Memang menjadi seorang pebisnis memiliki banyak keuntungan, selain untuk dirinya sendiri juga ke masyarakat sekitarnya. Dengan mental yang kuat, maka seorang pebisnis akan lebih mudah memotivasi diri sendiri juga orang lain, sehingga usaha yang diciptakan akan semakin maju dan berkembang pesat. Bagi Anda yang ingin berkecimpung di dunia bisnis atau sudah berkecimpung di dunia bisnis, mulailah untuk menumbuhkan mental diri yang kuat. Kunci sukses menjadi pengusaha adalah berani. Berani artinya wirausaha harus berani menanggung risiko, berani rugi, berani untung, dan berani sukses. Jika kalian tidak punya mental berani, maka tidak akan menjadi wirausahawan yang sukses. Poin C yaitu produk halal. Juallah produk halal saja, jangan terjerumus ke lembah yang menjual barang haram walaupun untungnya banyak sekalipun. Tapi keberkahan tidak ada dan kita juga mendapatkan dosa. Karena itu semua dilarang oleh agama. 5 yaitu menentukan lokasi usaha. Menentukan lokasi usaha yang strategis sangat penting untuk perkembangan bisnis atau usaha kita. Lokasi strategis adalah tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, di mana pemilihannya bisa berlandasan segmen pasar atau target pembeli. Hal ini krusial khususnya bagi Anda yang hendak membeli ruko atau usaha. Maka sebab itu ada beberapa faktor yang harus diperhatikan agar bisnis berjalan lancar. Pemilihan tempat atau lokasi usaha ini jangan dianggap remeh, karena 50% hasil dari penjualan tergantung tempat kita mendirikan usaha itu. Semakin gampang tempat usaha kita dikunjungi pelanggan, maka semakin banyak omset penjualan kita. Salah satu kategori tempat yang cocok, tempat yang sering dikunjungi orang seperti pasar di tepi jalan raya, atau bisa juga kita membuka usaha di desa yang padat penduduknya, asal produk yang kita jual cocok dengan permintaan atau kebutuhan penduduk di sana. Yang keenam, tempat pengadaan barang. Cari dulu informasi di mana kita akan membeli barang yang akan kita jual atau pasarkan nantinya, atau gimana kita cara mendapatkan barang tersebut, apakah di grosiran atau distributor, dan bagaimana cara pengadaannya. Semua itu harus kita pelajari dulu sebelum kita terjun langsung ke dunia usaha yang akan kita tekuni. Yang ketujuh yaitu target pasar. Target pasar adalah sekelompok orang yang menjadi sasaran pendekatan bisnis atau usaha kita untuk membeli produk yang akan kita jual atau tawarkan. Mengidentifikasi target pasar penting dalam mengembangkan dan penerapan rencana pemasaran yang sukses untuk produk kita. Bagaimana cara menentukan target pasar produk kita? Bagian dari menciptakan produk adalah membayangkan konsumen yang akan membelinya. Produk yang akan kita jual terdiri dari dua macam,
Yang pertama memenuhi kebutuhan, yang kedua pemecahan masalah, atau keduanya. Produk tersebut mungkin menarik bagi remaja, orang tua, atau sebaya. Intinya target pasar kita harus yang dominan di tempat kita akan mendirikan usaha tersebut. Kita bisa bayangkan seandainya kita buka usaha ini, apakah cocok di tempat ini, baik dari segi peminat, penikmat, atau pemakai produk yang akan kita jual. Maka sebab itu cari tahu dulu apakah target pasar kita sudah sesuai dengan barang yang akan kita jual sebelum kita memulai membuka usaha ini. Itulah beberapa hal penting yang harus kita ketahui sebelum kita membuka suatu usaha. Sebenarnya masih banyak lagi ya guys. Untuk sementara kami cukupkan sampai di sekian. Mungkin banyak terdapat kelemahan dan kekurangan kami dalam menyampaikan ini. Untuk itu kami mohon dimaafkan. Bagi yang ingin menambahkan atau bertanya silakan isi di kolom komentar. Dan kami sudahi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.